Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Apakah saudara sudah merenungkan firman Tuhan hari ini? Mari kita siapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada hari-hari yang telah kami lewati. Dan kami percaya hari ini dan hari-hari kami ke depan Engkau akan selalu menyertai. Ajari kami di dalam kehidupan ini untuk melakukan segala pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami di dalam kuasa Roh Kudus agar kami mengerti setiap perencanaan Tuhan dan kami boleh mengikuti menjalani kehidupan ini di dalam rasa syukur dan iman yang teguh kepadamu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk belajar tentang firman-Mu, karena hanya dalam firman Tuhanlah kami beroleh kekuatan, kami beroleh penghiburan, dan kami memperoleh hikmat daripada Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 6 November 2024 tertulis dalam kitab Yohanes 16 ayat 28. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Naborhat sian amai doau rotu portibion. Nama nadikon nama au muse di portibion. Lao manopot amai. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Buku Endel 527 yang baru saja kita nyanyikan mengingatkan kita bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita nikmati, yang membuat kita bahagia atau sebaliknya yang membuat kita susah di dunia ini, semua akan kita tinggalkan. Semua ada batas, ada limitnya. Kita harus kembali kepada Bapa. Kita yang telah ditebus adalah sahabat, anak-anak Allah, di mana Allah yang datang dari surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagu ini mengingatkan kita akan peristiwa Yesus Kristus naik ke surga. Ketika ia bersama-sama dengan murid-muridnya menjalani semua proses kehidupan dan menunjukkan
apa yang menjadi teladan bagi banyak orang, secara khusus kepada murid-muridnya. Yesus pun akan meninggalkan dunia. Seperti renungan kita pada hari ini. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Artinya dia bukan dari dunia. Dia datang dari surga. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yesus akan meninggalkan dunia dan pergi kembali ke surga. Ini membuat para murid bingung, membuat para murid gelisah, bahkan ketakutan. Karena baru saja mereka bersukacita terhibur atas bangkitnya Yesus dari kematian. Kini Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus tahu kegelisahan, Yesus tahu ketakutan mereka. Oleh sebab itulah, Yesus mengingatkan kepada murid-murid agar mereka tetap percaya. Mereka tetap setia melakukan perintah Allah di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Yesus yang datang dari surga ke dunia, melakukan banyak karya, lalu kembali ke surga. Tetapi sebagaimana janjinya, dia akan datang kembali. Seperti apa yang kita saksikan di dalam iman percaya kita, yang akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saatnya Yesus akan kembali lagi untuk menghakimi dunia ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, apa yang perlu kita pelajari, yang perlu kita teladani, kita imani melalui renungan kita pada hari ini. Artinya, segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu sementara saja. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah, itu kekal selamanya. Oleh sebab itu, janganlah kita berfokus hanya kepada dunia. Bekerja keras, berjuang mati-matian untuk mendapatkan kebahagiaan yang sementara. Karena apa? Sebagaimana yang dikatakan dalam lagu kita tadi, saluhut nadohutadikon. Semua akan kita tinggalkan. Tetapi ada satu yang kekal, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan tidak akan kita tinggalkan jika kita telah bersama-sama dengan dia. Yaitu Yesus Kristus, Sang Pemilik sorga. Amin. Saluhut nadohutadikon ala Yesus Tuhaki. Tungbolong nasia toru ay hubereng Kristusi. Semua yang kita punya di dunia ini, hamoraun hagabeon hasangapon, itu semua akan kita tinggalkan. Karena Yesus Kristus adalah ale-ale sahabat yang sejati bagi kita. Oleh sebab itu saudara, sambutlah dan terimalah ia sebagai sahabat di dalam hidupmu yang tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Karena hanya Yesuslah sahabat sejati yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan pengetahuan, penghiburan dan lain sebagainya yang kita perlukan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia agar kita memenangkan pertarungan hidup ini. Teruslah berjuang di dalam Tuhan dan berimanlah teguh hanya di dalam Dia. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan sukacita yang abadi bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga. Tuhanlah yang menghibur kita, Tuhanlah yang menguatkan kita, dan terus memberi semangat kepada kita untuk berani menjalani kehidupan di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap dikuatkan dan dimampukan untuk mengerti setiap rencana Tuhan. Kami tahu apa yang telah Engkau janjikan itu tetap dan kekal selamanya. Dan kami harus percaya bahwasanya Tuhan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kami mau menjadi ale-ale, menjadi sahabat Kristus, dan kami pewaris di dalam kerajaan. Terima kasih Bapa. Kasihanilah kami, ampuni kami. Jika selama di dalam hidup kami sering sekali mengandalkan diri dan kekuatan kami. Hari ini kami mau berkomitmen untuk percaya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apapun kesulitan dan tantangan hidup kami tidak mau goyah, tetapi kami akan kuat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kasihanilah kami Bapa,
mampukan kami menjalani hari-hari kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.